Medan, Sumatera Utara pernah menjadi saksi bisu atas kasus menyeramkan yang dilakukan oleh salah satu oknum pihak berwajib, di mana ia tega melakukan aksi gilanya terhadap dua cewek yang masih muda gara-gara cintanya bertepuk sebelah tangan dan ditolak. Salah satu oknum itu bernama Aibda Roni Syaputra berusia 45 tahun dan merupakan seorang pria yang tinggal bersama dengan istri serta anak tercintanya di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Marelan Timur, Kelurahan Rengas, Pulau Medan, Sumatera Utara. Untuk kesehariannya, Roni merupakan seorang anggota kepolisian dengan pangkat Aibda atau Ajun Inspektur Polisi 2 yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Menurut beberapa tetangganya, keluarganya Aibda Roni sangat tertutup dan gak pernah berbaur dengan para warga sekitar. Bahkan istri dari Roni hanya terlihat keluar rumah jika dirinya ingin berbelanja ke warung aja. Selain itu nih Lur, jika para warga mengadakan kerja bakti ataupun kegiatan sosial lainnya, ternyata keluarga dari Roni ini sama sekali gak pernah hadir ataupun ikut serta. Biasanya jika disuruh melakukan kegiatan seperti itu, ada aja alasannya. Namun hal tersebut dimaklumi oleh para warga yang mengingat Roni merupakan seorang aparat kepolisian yang pastinya sangat sibuk dengan tugas-tugasnya. Maka dari itu, para warga juga gak ada yang berani menegur keluarga Aibda Roni karena mereka dari kalangan kepolisian. Sedangkan menurut beberapa rekan kerjanya, Roni dikenal sebagai sosok polisi yang baik, pendiam, pekerja keras, dan gak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Namun di balik sifat pendiamnya, ternyata ia merupakan seorang predator bernafsu tinggi yang cukup berbahaya. Bisa dibilang Aibda Roni ini diam-diam sangat menghanyutkan. Meskipun udah memiliki istri dan anak, tetap aja dia bakal melakukan hal menakutkan di depan istrinya sendiri. Hubungan yang awalnya baik-baik aja dan harmonis dengan keluarganya malah berubah menjadi kacau balau. Semua kejadian mengerikan ini bermula pada tanggal 13 Februari 2021 di siang hari. Saat itu dua gadis bernama Rizka Fitria dan Aprilia Cinta datang ke Polres Pelabuhan Belawan. Sekedar informasi aja nih Lur, Rizka merupakan seorang pekerja harian di Polres Pelabuhan Belawan, sedangkan Aprilia Cinta berusia 13 tahun merupakan salah satu teman dekat dari Rizka yang udah lama dari dulu. Diketahui, kedatangan kedua gadis tersebut sebenarnya hanya untuk menanyakan barang titipan kepada Roni aja. Namun saat itu, Roni ternyata udah lama memendam rasa kepada Rizka. Perasaan suka dan sayang terhadap Rizka gak bisa terbantahkan lagi dan kian menguat. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta nomor ponselnya dengan alasan guna memudahkan komunikasi mereka perihal barang titipan yang sebenarnya ada udang di balik batu. Rizka yang sama sekali gak merasa curiga pun dengan senang hati memberikan nomor ponselnya. Setelah mendapatkan nomor tersebut, Roni mulai melancarkan aksi modusnya untuk pendekatan. Gak jarang juga ia menelpon dan mengajak untuk bertemu. Namun semua ajakan-ajakan itu selalu ditolak dengan halus oleh Rizka. Entah alasan ada urusan dengan keluarga, ngurus KTP, dan berbagai macam alasan tetap gak mempan terhadap Roni. Setelah ditolak beberapa kali, Roni yang masih gak menyerah pun akhirnya kembali menghubungi Rizka dengan beralasan jika seolah-olah barang titipan yang sebelumnya ditanyakan udah berada di tangannya pada tanggal 20 Februari 2021. Di dalam percakapan itu, ia mengajak Rizka untuk bertemu di depan Polres Belawan guna menyerahkan barang titipan tersebut. Mempunyai feeling yang gak enak, Rizka akhirnya mengajak Aprilia Cinta untuk menemaninya ke Polres Belawan. Sesampainya mereka di sana, dengan segala macam bujuk rayunya, Roni yang udah kepalang nafsu dan birahi akhirnya meminta Rizka dan Aprilia untuk masuk ke dalam mobil miliknya dengan dalih mengambil barang titipan sekaligus ke ATM untuk mengambil uang. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil tersebut, Roni langsung mengemudikan mobilnya ke salah satu hotel di Percut Saituan Deli Serdang. Ketika sampai di depan hotel tersebut, Roni langsung memarkirkan mobilnya. Di dalam mobil itu,
ia sempat melecehkan Rizka dengan cara memegang bagian dada gadis tersebut. Pelecehan itu benar-benar terjadi secara cepat, sehingga Rizka syok dan kaget. Mendapatkan perlakuan yang gak sopan seperti itu, Rizka dan Aprilia sempat melakukan perlawanan. Namun sayang, perlawanan mereka gak berarti apa-apa, karena Roni malah mengeluarkan tenaga yang lebih besar untuk membenturkan kepala Aprilia ke kursi mobil dan memukul bagian leher Rizka menggunakan borgol yang ia bawa. Melihat kedua gadis tersebut mulai gak berdaya, Roni langsung memborgol kedua tangan mereka, menyumpal mulut keduanya dengan tisu, serta menutup mata mereka dengan kain. Setelah semuanya dirasa aman, ia langsung melecehkan Aprilia di dalam mobil, sambil beberapa kali melecehkan Rizka dengan cara menyentuh bagian kewanitaannya secara gila. Aprilia dan Rizka yang gak berkutik dan gak berdaya pun harus menerima perlakuan menakutkan dari salah satu oknum yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Entah apa yang terlintas dalam benak Roni hingga ia tega melakukan hal seperti itu. Apalagi dia gak mengingat kalau di rumahnya udah ada istri dan anaknya yang menunggu kepulangannya. Dirasa gak puas dengan aksinya, Roni kemudian langsung membawa Rizka dan Aprilia ke dalam hotel, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Percut Seituan, Deli Serdang. Sekedar informasi aja nih lor, letak parkir di hotel ini berada persis di depan kamar masing-masing tamu, sehingga sama sekali gak menimbulkan kecurigaan dari petugas hotel. Hal tersebut tentunya membuat Roni semakin leluasa memasukkan kedua gadis yang udah gak berdaya itu ke dalam kamar. Setelah mereka berada di dalam kamar hotel, Roni kembali melecehkan Aprilia beberapa kali. Nah, karena kebetulan saat itu Rizka sedang datang bulan, Roni pun mengurungkan niatnya untuk memperkosa gadis tersebut. Setelah merasa nafsunya terpuaskan, Roni kemudian keluar dari kamar hotel dengan membawa kedua gadis itu ke rumahnya. Ketika tiba di rumah, istri dari Roni sempat mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan kenapa suaminya membawa pulang dua gadis remaja. Namun saat itu Roni malah mengancam istrinya dengan menggunakan sajam dan melontarkan ancaman pembunuhan jikalau ia berani membuka mulut kepada orang lain. Roni beralasan jika kedua gadis tersebut merupakan tangkapan kasus narkoba, padahal yang sebenarnya dia telah melecehkan dua gadis gak berdosa itu secara gak langsung di hadapan keluarganya sendiri. Setelah mengancam istrinya dengan tanpa rasa dosa, Roni langsung membawa kedua gadis itu masuk ke dalam rumah untuk diikat, dilakban, dan disekap di kamar belakang. Setelah selesai nih lur, Roni kembali ke Polres Belawan untuk tugas piket. Di dalam tugas piketnya, Roni seperti gak merasa bersalah. Ia bahkan masih bercanda gurau di kantornya dengan teman-temannya, seolah-olah masalah itu gak pernah terjadi. 21 Februari 2021 pagi hari, setelah tugas piket usai, Roni pun kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ia langsung bergegas menuju kamar belakang untuk melihat keadaan kedua gadis itu. Gak lama setelah itu, Roni yang mulai ketakutan kalau Rizka akan melaporkan aksi bejatnya itu kepada polisi pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa mereka berdua demi menjaga nama baik dan reputasinya di kepolisian. Aibda Roni, yang merupakan seorang anggota kepolisian dari Polres Belawan, langsung membekap kedua gadis tersebut dengan sebuah bantal hingga akhirnya meninggal dunia di tempat. Setelah memastikan bahwa Rizka dan Aprilia udah gak bernyawa lagi, Roni langsung memasukkan tubuh keduanya ke dalam mobil. Setelah itu nih lor, ia juga sempat mengancam sang istri untuk ikut bersamanya agar istrinya itu gak macam-macam dan melapor kepada pihak berwajib tentang perbuatan yang ia lakukan terhadap Rizka dan Aprilia. Setelah memasukkannya ke dalam mobil dan sampai di tempat tujuan, pertama-tama Roni membuang jasad Rizka terlebih dahulu, tepatnya dibuang di Jalan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang. Jasad tersebut dibiarkan tergeletak begitu aja di pinggir jalan umum dekat pohon mahoni. Sedangkan untuk jasad Aprilia
dibuang di belakang sebuah rumah makan yang berlokasi di Kelurahan Pulau Brayan, Medan Barat. Nah, setelah membuang kedua jasad tersebut, Roni beraktivitas seperti biasa. Bahkan ia juga sempat mencuci mobilnya di tempat cuci mobil yang ada di dekat rumahnya untuk menghilangkan bekas jejak atas kasus yang ia buat sendiri. Sementara itu nih Lur, keluarga Rizka yang merasa khawatir karena nggak mendapatkan kabar sejak tanggal 20 Februari 2021 kemarin pun mulai mencari keberadaan anaknya. Mereka segera mencari keberadaan Rizka dengan menanyakan kepada beberapa teman dekat anaknya. Namun sayangnya, semua usaha tersebut sia-sia belaka karena nggak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Rizka. 2 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 23 Februari 2021, seorang warga yang kala itu sedang melewati jalan di daerah Pasiran dikagetkan dengan penemuan sesosok tubuh perempuan yang udah dalam kondisi bengkak dan sedikit membusuk. Ia pun segera melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Selanjutnya, pihak aparat kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi. Setibanya di sana, pihak berwajib sempat menyisir lokasi untuk menemukan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini. Mereka kemudian kembali dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang berlokasi nggak jauh dari penemuan mayat pertama. Pihak berwajib pun segera melakukan olah tempat kejadian perkara di 2 lokasi tersebut. Tim forensik yang juga berada di lokasi akhirnya menyimpulkan bahwa kedua mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dari satu orang yang sama. Hal itu dapat dilihat dari luka-luka lebam yang ada di kedua tubuh korban. Kedua jasad tersebut selanjutnya segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Orang tua korban yang mengetahui jika ada 2 gadis yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dekat pohon, segera mendatangi rumah sakit tersebut untuk mengkonfirmasi apakah 2 jasad tersebut merupakan anak mereka. Dan setelah dilihat, ternyata benar bahwa itu adalah anak mereka. Ketika mereka melihat hal itu, para keluarga sedih dan gak kuat menerima bahwa anaknya meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan dari orang tua para korban, udah bisa dipastikan bahwa 2 gadis itu adalah Rizka Fitria dan Aprilia Cinta yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Hasil otopsi menunjukkan jika mereka berdua meninggal akibat sesak nafas. Selain itu nih Lur, tim forensik juga menjelaskan bahwa pada bagian wajah, mulut, dan hidung Rizka terdapat banyak sekali luka memar akibat hantaman dari kepalan tangan. Hal tersebut membuktikan bahwa sebelum Rizka meninggal dunia, ia sempat mendapatkan siksaan terlebih dahulu. Sedangkan pada jasad Aprilia Cinta ditemukan cairan sperma di bagian kewanitaannya, sehingga pihak kepolisian meyakini jika ia sempat dilecehkan terlebih dahulu sebelum akhirnya dihabisi. Setelah melakukan penyelidikan dengan seksama, terungkap sebuah fakta jika Rizka dan Aprilia ini sempat bertemu dengan salah satu anggota kepolisian dari Polres Pelawan, yakni Aibda Roni, sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan sangat-sangat mengenaskan. Nggak memerlukan waktu yang lama. Pada tanggal 24 Februari 2021 malam hari, akhirnya Aibda Roni berhasil ditangkap di dalam rumahnya. Ia pun langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam proses interogasi, Roni mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa benar memang dirinya lah yang telah melakukan pelecehan dan penghabisan nyawa kepada 2 gadis tersebut. Untuk motifnya sendiri, Roni mengaku jika hal tersebut dilakukan karena ia merasa sakit hati kepada Rizka yang selalu menolak jika diajak bertemu. Pihak aparat kepolisian pun resmi menjadikan Roni sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Medan. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Roni Syahputra. Majelis hakim menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Selain itu nih lor, terdakwa juga merupakan seorang anggota polisi dan dinilai sangat meresahkan masyarakat. Apalagi nih, salah satu korban merupakan anak di bawah umur. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan gak ada sama sekali. Setelah putusan udah dibacakan oleh majelis hakim, Aibda Roni Syahputra juga langsung diberhentikan secara gak hormat dari kesatuan kepolisian. Oke lur, mungkin segitu dulu ya untuk kasus hari ini. Gimana nih kalau pendapat kalian? Coba deh komentar di bawah. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya, semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi masalah seperti ini. Dan AA mengingatkan, semoga dengan adanya video ini, kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya untuk terus belajar. Jangan lupa untuk terus waspada dan selalu berhati-hati, terutama buat kalian kaum perempuan. Oh ya, buat kalian yang mau request kasus-kasus yang pengen AA bawain, coba deh DM aja di Instagram, atau enggak komentar aja di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan.